الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam wal qiyam wa fihi unzilal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube 242 rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini di Ramadan di fase yang kedua, di mana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awalur rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhir itqum minan nar. Di fase yang pertama Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Di fase yang kedua 11 sampai 20 merupakan maghfirahnya Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Di dalam kisah, Raja Zulkarnain pernah memerintahkan 3 pasukan untuk melewati hutan belantara, melewati lembah, melewati sungai. Diberikan waktu hanya semalam saja. Pada saat pertama, di pasukan pertama diberikan peti, pasukan yang kedua diberikan peti, pasukan yang ketiga diberikan peti. Kemudian diperintahkan oleh raja melewati lembah, melewati hutan dan sungai. Dengan apa? Membawa peti dan ambil apa yang ada di dalam hutan, ambil apa yang ada di dalam sungai dan lembah tersebut. Ketika fajar tiba, Raja Zulkarnain mengumpulkan kembali pasukan tersebut. Pasukan pertama ditanya oleh raja, apa yang kau ambil wahai pasukan pertama? Dia mengambil, tidak ada satupun yang ia ambil. Menganggap hutan yang begitu gelap, dikhawatirkan yang ia ambil kotoran yang diambil yaitu ular yang berbisa dan lain sebagainya. Kemudian ditanya di pasukan yang kedua, dia mengambil hanya sekedarnya aja, perintah akan raja tersebut. Kemudian yang terakhir, pasukan yang ketiga ditanya, apa yang kau ambil? Aku mengambil seluruhnya, dan apa yang diperintahkan oleh raja aku ambil yang ada dalam hutan, dalam lembah, bahkan dalam sungai pada saat itu. Kemudian raja mempersilahkan membuka apa isi dalam peti tersebut. Ternyata isi dalam peti tersebut adalah ada permata, ada batu akik yang nilai harganya luar biasa tinggi. Di sini kita mengambil kisah dari Raja Zulkarnain, mengambil daripada kisah tersebut di bulan Ramadan. Banyak mereka umat Nabi Muhammad SAW, yang dimana Ramadan merupakan kekhususan, bulan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat statement, wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Bulan Ramadan merupakan bulan umatku, yang merupakan bulan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kisah Raja Zulkarnain, ada yang mereka di bulan Ramadan tidak mengambil apapun, ada yang mereka di bulan Ramadan hanya sekedar saja beribadah, dan ada di bulan Ramadan mereka mengambil sebanyak-banyaknya dari apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan yang ditarghibkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW dari segala sunnah-sunnahnya di bulan Ramadan ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW di hari Idul Fitri, di mana Rasulullah SAW mengucapkan amin, amin dan amin. Fasu'ilan Nabi SAW, maka ditanya Rasulullah oleh para sahabatnya andalik tentang aminnya Rasul, anta'amini, tentang aminnya Rasulullah SAW. Faqala, dan Nabi SAW berkata, atani Jibril hina sa'idtu alal mimbar, ketika aku menaiki mimbar datang malaikat Jibril alaihissalam dan berdoa. Ada 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dzukirta indahu falam yusalli alaih, ketika disebutkan nama Rasulullah SAW falam yusalli alaih, dan dia tidak menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka kata Nabi SAW, ragima'an fimri'in, celaka orang yang ketika yang sebut nama baginda Sayyidina Muhammad, maka ia tidak menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka Nabi mengucapkan, fakul, katakanlah ya Muhammad, amin. Fakultu amin, dan Nabi menjawab amin. Kemudian di tangga yang kedua Rasulullah SAW di hadapan malaikat Jibril berdoa kepada Allah, dan Rasulullah SAW mengaminkan apa dalam doa malaikat Jibril. Jibril mengucapkan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Dia tahu ada kemuliaan di bulan Ramadan, dia tahu ada ampunan di bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, ragima'an fimrin, celaka, celaka dan celaka orang yang dia mengetahui bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini, dengan sampai kita bulan Ramadan keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun wa'udun rabbaniyatun, ada 4 hal yang kembali kepada hambanya. Yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Apabila jikalau kita bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmatnya lebih-lebih di bulan Ramadan, maka Allah akan tambahkan akan nikmatnya. Dan tujuan daripada bulan Ramadan adalah la'allakum tashkurun, la'allakum tahtadun, la'allakum tattaqun. Tujuan dari bulan Ramadan adalah agar mereka bersyukur kepada Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah arba'atun wa'udun rabbaniyatun, yang kembali kepada hambanya. Ud'uni astajib lakum, jikalau kau meminta doa maka akan kuijabah segala doa-doanya. Maka di bulan Ramadan tiap malam-malamnya adalah malam yang mustajabah. Dan yang ketiga adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadhkuruni adzkurukum, selalu di malam, siang, pagi kita berzikir kepada Allah. Bahkan diamnya seorang puasa merupakan tasbih kepada Allah. Dan ketika kita bertasbih, membasahkan diri kita untuk berzikir kepada Allah, maka Allah akan sebut diri kita. Dan yang keempat adalah wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika seseorang dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengazab diri kita. Di dalam surat An-Nasr di ayat yang ketiga disebutkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan fi'lul amr, perintah untuk kita semua. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan tasbih kita, istighfar kita membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, ketika Nabi Sa'id al-Khatib menaiki tangga yang ketiga, di mana malaikat Jibril menghampiri,
mengatakan dan berdoa di hadapan Rasulullah SAW. Dalam doanya Nabi mengatakan, wailun ayragiman timrihin, celaka dan celaka man adraka abawai falam yubarrahuma, dia memiliki orang tua falam yubarrahuma, dia tidak berbakti kepada keduanya. Bahkan di bulan Ramadan ini, ketika dia keluar bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapat ridho kepada kedua orang tuanya, fadakhalan nar, famata dakhalan nar, maka dia meninggal dunia, masuk dalam kobaran api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita, ayah kita, umi abi kita merupakan ayah seorang, yaitu bagaikan tiang yang begitu kokoh dalam hidup kita. Dan seorang ibu merupakan air mata yang tak pernah kering. Sebagaimana ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahu fi suhti walidain, keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua kita, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua kita. Seandainya kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, baktilah kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita mengambil kesimpulan, pelajaran dari Raja Zulkarnain. Jadikan bulan Ramadan ini kita ambil semua apa yang menjadi kewajiban kita selaku hamba Allah. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, sebagaimana bayi yang keluar daripada kandungan ibunya tak ada dosa dan noda sedikit pun. Dan semoga dengan bulan Ramadan ini kita mendapatkan sertifikat Ramadan di mana tertulis qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah hapuskan dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima puasa kita sebagai tameng, sebagai makhluk yang kelak nanti menjelma suatu makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk tersebut berkata kepada Allah, Rabbi inni mana'tu ta'ama wasyahwata bin naharin fataqabbal syafa'atuh. Ya Allah, terimalah yaitu puasa seorang hamba ini sebagaimana ia menahan lapar dan menahan syahwatnya di bulan Ramadan pada siang hari, dan Allah menerima puasa Ramadan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa YouTube 242 rahimani wa rahimakumullah, cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.